Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Muhammad Rohul Fatan Adewarjuna. Pada video kali ini saya akan membacakan teks novel dari Indonesia yang berjudul Naga Hitam dan Empat Selir. Jadi langsung saja kita ke videonya. Di sebuah lembah yang jarang dilewati oleh manusia, karena lembah itu terlindung oleh tebing-tebing curam dan hutan belantara yang lebat. Di dalam lembah ada sebuah pagar kayu layaknya sebuah benteng yang melindungi beberapa rumah-rumah sederhana, dan sebuah rumah yang agak besar seperti induk dari rumah-rumah kecil itu. Di tengah perkampungan, suasana sangat ramai karena hari ini akan ada upacara perekrutan anggota termuda dari Sekte Naga Hitam. Ketua Sekte Naga Hitam bernama Han Buci, dan yang selalu merengek adalah Han Chiu, anak satu-satunya dari Ketua Naga Hitam. Sang istri yang bernama Eng Nio. Setelah lama, mereka merindukan seorang buah hati. Lahirlah Han Chiu, anak yang lucu dan menggemaskan dan sangat disukai oleh seisi dusun lembah hitam yang mereka tempati. Han Chiu sendiri dari kecil sudah dididik oleh ayahnya. Han Buci umur 5 tahun, Han Chiu sudah lincah dan melebihi anak-anak yang sebaya dengannya. Dan Han Chiu melihat dada ayahnya, dada paman, dan kakeknya. Semua terdapat gambar Raja Naga berwarna hitam yang terlihat indah, tapi wajah naga hitam itu terlihat sangat bengis. Han Chiu merengek pada ayahnya untuk dibuatkan gambar yang sama di dadanya. Han Chiu yang berumur 5 tahun selalu merengek pada ayahnya untuk dijadikan anggota Sekte Naga Hitam. Tapi Han Buci hanya menganggap perkataan anaknya yang baru berusia 5 tahun sebagai angin lalu. Tapi setelah merengek terus, Han Buci lalu memerintahkan kepada anggota Sekte Naga Hitam berkumpul dan menceritakan permintaan dari anaknya untuk diberi Raja Naga Hitam. Karena itu adalah perlambang bahwa yang ada Raja Naga berwarna hitam di dada adalah seorang anggota Sekte Naga Hitam dan harus selalu menaati aturan dari sekte. Setelah berdebat lama, akhirnya mereka setuju, dan hari inilah acara puncaknya, yaitu hari di mana Han Chiu akan dirajah dadanya dengan gambar naga hitam. Sekte Naga Hitam adalah sebuah sekte yang khusus menerima pesanan untuk membunuh sebuah organisasi yang sudah lama turun-temurun. Sebuah organisasi pembunuh bayaran yang sangat ditakuti tetapi tak banyak orang yang tahu. Hanya orang-orang tertentu saja yang jadi penghubung dan langganan mereka. Sebulan yang lalu, mereka sudah menyelesaikan misi dan mendapat bayaran lumayan besar. Hari ini mereka akan mengadakan pesta sekaligus menerima anggota termuda Sekte Naga Hitam, yang merupakan anak dari ketua mereka sendiri, Han Chiu. Tahap pengangkatan menjadi anggota sekte sudah berjalan lancar. Dari awal, anak berusia 5 tahun yang sudah terlihat keras hati ini tinggal menyelesaikan tahap akhir, yaitu pemberian Raja Naga Hitam di dada kirinya. Perlahan tapi pasti, seorang sesepuh Sekte Naga Hitam mulai memainkan pisau kecil dengan terlebih dahulu membaluri dada Han Chiu dengan tinta hitam dan obat-obatan untuk menghilangkan rasa sakit dan membuat gambar raja tidak luntur. Wajah Han Chiu mengerut menahan sakit ketika sebuah pit alat tulis Cina yang ujungnya dari besi mulai melukis di atas dada kirinya. Tak membutuhkan waktu lama, akhirnya setelah dibersihkan oleh arak bekas tinta, terlihat sebuah gambar naga hitam yang indah di dada bocah tersebut. Setelah selesai membuat raja di dada Han Chiu, semua anggota Sekte Naga Hitam bersorak-sorai menyambut masuknya anggota termuda Sekte Naga Hitam. Ketika mereka sedang bersorak-sorai dan bergembira bersama, terdengar suara suit-suitan panjang silih berganti di sekeliling lembah hitam. Han Buci terkejut karena ia tahu suara suitan itu seperti sebuah pertanda atau isyarat. Paman Naga Angin, coba periksa ada apa.
Firasatku tidak enak mendengar suara suitan-suitan itu. Han Buci berkata, kakek tua yang dipanggil naga angin langsung melesat ke arah pos penjagaan di dekat gerbang yang sengaja dibuat tinggi dan dapat melihat sekeliling pagar perkampungan dan sekeliling lembah. Wajah naga angin langsung berubah ketika melihat beberapa orang melesat dengan cepat dari beberapa sudut lembah, dan mereka seperti sedang menutup lembah hitam dan perkampungan tempat anggota sekte naga hitam tinggal. Naga angin yang melihat keadaan yang terjadi di luar lembah langsung turun dan memberitahu ketuanya. Ketua, sepertinya lembah kita sudah dikepung oleh pihak musuh. Han Buci dan anggota sekte naga hitam yang hadir terkejut dengan perkataan naga angin. Lalu beberapa orang melesat naik ke tempat tadi. Naga angin mengintai untuk memastikan perkataan dari kakek itu. Han Buci terkejut setelah beberapa anak buahnya yang naik dan melihat juga membenarkan perkataan dari naga angin. Semua bersiap, musuh sudah datang. Han Buci berteriak memberi peringatan kepada semua anggota sekte naga hitam. Setelah mendengar perkataan ketuanya, sebagian anggota sekte naga hitam langsung melesat ke pos penjagaan masing-masing untuk mengantisipasi serangan-serangan dari berbagai jalan masuk ke dalam perkampungan agar pagar kayu perkampungan hitam tidak terlalu tinggi dan pendekar kelas menengah bisa melompati pagar dan masuk ke dalam perkampungan. Siapa mereka dan bagaimana mereka bisa tahu letak lembah hitam ini? Han Buci berkata di dalam hati. Banyak pertanyaan di benak Han Buci tentang ini karena dia tahu letak lembah hitam sangat rahasia dan hanya segelintir orang yang tahu lembah hitam, markas dari sekte naga hitam. Dan satu lagi yang membuat geram Han Buci adalah jika musuh sudah sampai di lembah hitam ini, berarti pos-pos penjagaan mereka sudah hancur karena mereka belum mendapat kabar dan tahu musuh sudah sampai di lembah hitam. Ketika Han Buci berdiri di sebuah lapangan luas di tengah perkampungan, tiba-tiba terdengar suara suitan-suitan panjang lalu suara tertawa yang dikeluarkan menggunakan tenaga dalam. Hahaha. Akhirnya perkampungan naga hitam berhasil ditemukan. Aksi kalian sudah melampaui batas dan membuat geram dunia persilatan golongan hitam maupun putih. Seorang kakek tua berambut merah dan berpakaian merah berkata sambil menatap tajam ke arah Han Buci. Jika aku tidak salah, Tuan yang bergelar Dewan Api, seorang tokoh yang katanya sudah tak mau mencampuri urusan dunia persilatan. Han Buci berkata, tapi apa maksudmu, Tuan Dewan Api datang ke tempat kami, sedangkan kami tak punya urusan dengan Tuan? Han Buci berkata sambil menatap ke arah wajah Dewa Api. Dewa Api mendengar perkataan dari Han Buci dan berkata, kau salah membunuh orang ketuahan. Lim Taihab adalah pendekar budiman yang disukai oleh golongan hitam maupun putih. Dan kalau kau belum lama ini sudah membunuh Lim Taihab, dan aku diundang untuk membahas masalah dan menuntut balas kepada sekte naga hitam. Tunggu, Tuan. Apa maksud perkataan Tuan bahwa kami membunuh Lim Taihab? Han Buci berkata dalam hati. Dia berkata sambil mengerutkan keningnya. Kami memang sebuah organisasi pembunuh, tapi kami selalu memilih tugas kami dan tidak asal bunuh. Jika cocok dan sesuai dengan perjanjian, maka kami akan melaksanakannya. Tutup mulutmu. Setelah melihat markasmu dikepung, kau bicara mungkir. Apa kau ingin lepas tanggung jawab dan tak ingin perkampunganmu hancur? Wajah Han Buci berubah merah mendengar perkataan dari Dewan Api. Kau pikir sekte naga hitam bakal takut mengakui perbuatannya? Jika tidak, ya tidak. Naga hitam mempunyai sebuah aturan, dan aturan kami adalah tidak takut dengan musuh. Jika kau pikir naga hitam takut, kau salah. Han Buci berkata. Hahaha. Bagus. Bersiaplah untuk mati. Kami 2 dewa, 1 iblis, 3 siluman, dan 4 setan, serta 5 perguruan tinggi mengepung perkampunganmu. Pos-pos penjagaan milikmu telah kami hancurkan. Bersiaplah. Dewa Api berkata sambil menatap Han Buci. Han Buci
Han Buci lalu meloloskan pedang pendeknya dan berkata, "Mari kita buktikan kakek tua." Itulah video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.